Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari Allah Al-Ali, Zat yang maha tinggi, Al-Azim, Zat yang maha agung. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimahullah, kita melanjutkan kajian tafsir surat Hud. Sebenarnya sudah sampai ayat 29. Jadi yang lalu kita ulangi 9, 10, 11. Begitu kajian selesai, ada yang menyampaikan, kok diulangi? Ternyata saya yang keliru. Sebenarnya sudah sampai 29. Mungkin kedepannya Pak Win mengingatkan. Jadi di dalam ayatnya sekalian surat Hud ayat berapa gitu. Surat Hud ayat berapa? Nanti di dalam layarnya langsung ditulis surat Hud ayat berapa. Jadi mengingatkan kita. Baik, sekarang kita ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ya qaumi la as'alukum 'alaihi mala in ajriya illa 'ala Allah wa ma ana biṭaridil ladzina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Dan wahai kaumku, aku tidak meminta harta kepada kamu sebagai imbalan atas seruanku. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang yang telah beriman. Tunggu, mereka akan bertemu dengan Tuhannya, dan sebaliknya aku memandangmu sebagai kaum yang bodoh. Barakallahu fiik. Kita terjemah lafaznya terlebih dahulu. Harapannya semakin banyak koleksi kosakata Al-Quran. Wa ya qaumi, dan wahai kaumku, la as'alukum, saya tidak meminta kepada kalian, alaihi, atasnya, mala, harta, in ajriya illa 'ala Allah, in ajriya, tidaklah balasanku, illa, kecuali, 'alallahi, atas Allah. Wa ma ana bitoridin, dan aku tidaklah mengusir, aku bukanlah orang yang mengusir, alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Innahum, sesungguhnya mereka, mulaqu rabbihim, bertemu dengan Tuhan mereka. Walakinni, akan tetapi aku, arakum, melihat kalian, kauman, sebagai kaum, tajhalun, yang bodoh. Ini ucapannya Nabi Nuh ketika kaumnya menolak dengan mengatakan sebagaimana pada ayat yang sebelumnya, wahai Nuh, aku melihat kamu kan manusia biasa seperti kami. Wahai Nuh, aku melihat pengikut kalian kok orang-orang bodoh. Wahai Nuh, aku melihat pengikut kalian itu orang-orang yang cepat merespon, gak pakai pikir-pikir dulu.
bodoh mereka. Nah, ini kurang lebih ucapannya kaumnya Nabi Nuh pada ayat yang sebelumnya. Maka ayat yang berikutnya ini Nabi Nuh menjawab, saya tidak meminta kepada kalian atas dakwah ini harta, imbalan. Aku tidak meminta. Aku tidak meminta. Balasanku hanyalah dari Allah. Artinya apa? Artinya kaumnya diajak berpikir, coba aku ngajak-ngajak kalian untuk menyembah Allah saja, untuk berbuat kebaikan-kebaikan, untuk meninggalkan kemungkaran-kemungkaran. Apakah aku dagang dengan semuanya ini? Aku mengambil keuntungan, aku mengambil harta dari kalian? Tidak, sama sekali tidak. Jadi kalau kalian tidak mengikuti, ya tidak ada makna kalian tidak membeli dari aku, nggak ada makna, wong ini bukan jual beli. Semata-mata aku berbuat demi kebaikan kalian. Ini tidak lain aku hanya mengharapkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Kalian nggak mau ngikut, ya terserah kalian. Yang menanggung rugi kalian sendiri. Wong diajak kepada kebenaran, diajak menyembah kepada Tuhan yang sesungguhnya fitrah mereka mengakui Allah lah Tuhan. Kalau mereka menolak berarti tidak lain menolak fitrahnya sendiri. Rugi. Membohongi diri sendiri. Rugi. Kemudian yang berikutnya, wa ma ana bitoridil ladina amanu. Aku tidak mengusir orang-orang yang beriman. Kenapa Nabi Nuh mengatakan demikian? Karena kaumnya meminta Nabi Nuh agar mengusir kaumnya, orang-orang lemah, orang-orang kere, orang-orang pinggiran. Usir. Masa bergaul sama orang-orang lemah, orang-orang kere, orang pinggiran, usir. Maka Nabi Nuh tolak permintaan mereka. Aku tidak mengusir orang-orang yang beriman. Karena di hadapan Allah nggak ada bedanya manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Berharta atau tidak berharta, kuat atau lemah, penguasa atau rakyat, di hadapan Allah nggak ada bedanya. Jadi barangkali secara kebiasaan kalian, tradisi kalian, orang-orang lemah, orang-orang kere, orang-orang tak berpunya tersingkirkan. Dan kalian tidak mau bermuasyarah, bergaul dengan mereka. Barangkali di dalam tradisi kalian, dan itu tradisi buruk. Di dalam Islam tidak demikian. Semua orang di hadapan Allah sama. Jadi aku tidak ada hak mengusir mereka. Sama persis yang diminta oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sama persis. Waktu itu Nabi sedang bermajelis dengan para du'afa. Di situ ada Bilal, di situ ada Yasir dan yang lainnya yang bukan orang berpangkat. Orang-orang pembesar Quraisy melihat Nabi sedang duduk-duduk sama mereka. Apa kata mereka? Muhammad, usir. Kalau kamu usir mereka, kami pembesar Quraisy akan bermajelis dengan kamu. Maka turun ayat. Wala tatrudil ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Jangan kamu usir orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan sore hari. Mereka orang-orang yang menyeru Allah, orang-orang yang kedudukannya tinggi di sisi Allah, orang-orang mulia. Jangan sekali-kali kamu usir. Mereka tidak mau duduk karena mereka merasa gede, tinggi urusan mereka. Jangan sekali-kali usir. Jadi Nabi pernah diminta persis oleh kaumnya sebagaimana Nabi Nuh diminta oleh kaumnya. Dari sini ada faedah yang bisa kita ambil. Jangan sekali-kali kita
merasa lebih tinggi dari siapapun di sekitar kita, betapapun keunggulan kelebihan yang ada pada kita. Barangkali sisi harta nyata-nyata lebih tinggi dari sekitarnya. Nggak perlu kemudian merasa di atas angin daripada yang ada di sekitarnya. Karena kalau Allah tidak kasih harta, nggak pernah punya harta. Barangkali dari sisi kegantengan, kecantikan, rupawan dan yang lainnya, nggak perlu merasa lebih tinggi daripada yang ada di sekitar, tidak demikian. Karena kalau Allah tidak memberikan kegantengan, kecantikan, rupawan juga nggak akan pernah cantik, nggak akan pernah ganteng. Nah, sekarang gimana biar yang tertanam, biar yang menyatu dengan kita selalu kerendahan diri, selalu tawadhu. Gimana? Ya tadi menyadari bahwasanya kalau Allah nggak berikan tidak akan pernah punya. Jadi sadarkan kepada Allah, Allahumma lakal hamd. Ada orang memuji, Allahumma lakal hamd. Setiap kali merasa dirinya tinggi, karena bisa saja kan muncul, karena setan berbisik, setan ngompor-ngompori biar ujub, maka langsung kembalikan kepada Allah, Allahumma lakal hamd. Biasakan, Allahumma lakal hamdu. Allahumma lakal hamdu. Allahumma lakal hamd. Nanti gak ada perasaan kita merasa unggul atas sekitarnya meskipun kelebihan atau keunggulan yang kita miliki. Kemudian lebih lanjut, Nabi Nuh mengatakan, innahum mulaqu rabbihim. Mereka orang-orang beriman, mulia di sisi Allah. Nanti mereka itu akan berjumpa dengan Allah. Dan tidak ada kenikmatan tertinggi melebihi kenikmatan berjumpa dengan Allah. Dan kita lihat para jamaah, sisi bahasa, innahum yang berikutnya pakai bentuk apa? Mulaku, pakai bentuk isim fa'il. Bukan memakai bentuk fi'il. Bukan fi'il. Kalau bentuk fi'il begini, innahum sayalqauna rabbahum. Mereka akan bertemu Tuhannya. Tapi ini bentuknya isim fa'il. Mereka adalah orang-orang yang bertemu dengan Tuhannya. Jadi maknanya lebih ditegaskan. Sama seperti ini, dalam bahasa Indonesia mungkin ada miripnya. Dia security misalnya. Dia security, maka sudah jelas melekat pada dirinya job desk menjaga. Melekat pada dirinya job desk menjaga keamanan atau semacamnya. Tapi kalau kita mengatakan dia menjaga kampung, dia menjaga kampung, maknanya tidak sekuat kalau kita katakan dia security. Kalau security sudah melekat pada dirinya job yang berupa penjagaan. Kalau dia menjaga kampung, tidak mutlak job penjagaan melekat pada dia. Karena bisa saja dia ditugasin sehari, 2 hari, dan seterusnya. Tapi kalau security melekat pada dirinya, maknanya kuat. Penjagaan melekat pada dirinya. Nah sekarang kita lihat. Innahum mulaqu rabbihim. Mereka yang kalian meminta aku mengusirnya, mereka itu pasti akan bertemu dengan Tuhannya. Makna pasti didapatkan dari bentuk isim fa'il. Orang-orang yang bertemu dengan Tuhannya. Artinya orang yang beriman nantinya akan masuk surga dan kenikmatan tertinggi adalah berjumpa dengan Allah. Walakini arakum qauman tajhalun. Akan tetapi aku melihat kalian justru orang-orang yang bodoh. Yang kalian meminta aku mengusir mereka, mereka orang-orang mulia. Akan berjumpa dengan Allah, justru aku melihat kalian orang-orang bodoh. Coba sisi bodohnya dilihat dari apa saja. Sisi bodohnya mana? Yang pertama, hak kebenaran ditolak gara-gara yang menyampaikan kebenaran manusia. Wah, sama-sama manusia kok.
Memang apa bedanya? Yang kedua, hak ditolak, kebenaran ditolak gara-gara orang-orang yang mengikuti kebenaran dilihatnya orang-orang rendahan. Maka ini bentuk kebodohan. Kebodohan kemudian kebodohan apa lagi? Kebodohan apa lagi? Hak ditolak, padahal fitrah yang ada pada kalian membenarkannya. Maka sesungguhnya kalian membohongi diri sendiri. Maka kerugian yang kalian dapatkan, maka itu kebodohan. Maka itu kebodohan. Jadi tegas sekali Nabi Nuh menolak permintaan mereka untuk mengusir orang-orang beriman, sekaligus menjelaskan dan menjungkir balikan justru kalian orang-orang yang bodoh. Masirul muslimin rahimakumullah. Kita mentadabburi ayat ini. Ini kan konteksnya Nabi Nuh dengan kaum yang ada di hadapannya, yaitu orang-orang kafir. Apakah semacam ini terjadi pada muslim dengan muslim? Bisa saja terjadi. Maka ayat ini kita tadabburi, kita baca, jangan sampai kita seperti kaumnya Nabi Nuh yang menolak kebenaran. Kaum muslimin, mereka melakukan amaliyah-amaliyah di dalam keberagamaan berdasarkan apa yang dilihat, apa yang diamalkan secara umum. Ilmiah apa tidak? Ya tidak ilmiah dong. Namanya ikut-ikutan. Yang ilmiah kan kalau tahu dasarnya ini namanya ilmiah. Nah, di antara amaliyah kaum muslimin yang mereka lakukan berdasarkan apa yang dilihat, apa umumnya, banyak yang benar sesuai dengan dalil, alhamdulillah. Tetapi masalahnya banyak yang belum sesuai juga. Kemudian kita berdakwah, hadisnya ini, kalau ini hadisnya ini, kalau yang ini dalilnya ini, kalau yang ini ayat Al-Qur'annya ini. Coba yang disampaikan apa? Al-Quran, hadis, Al-Quran, hadis, Al-Quran, hadis, yang sesungguhnya mereka tidak mungkin menolak. Nggak ada muslim menolak Al-Quran, hadis, nggak ada. Tetapi kemudian mereka menolak. Enggak ada-ada saja. Wong dari dulu ya nggak gitu. Sampean bawa ajaran baru. Loh, malah yang menyampaikan dasarnya dengan jelas dikatakan membawa sesuatu yang baru. Sementara mereka yang dari awal berdasarkan apa yang dilihat, apa umumnya, biar disesuaikan dengan dalil, malah ditolak, malah yang mengajak agar sesuai dengan dalil disalah-salahin, disematin dengan kata-kata yang macam-macam, wahabi lah, intoleran lah, garis keras lah, dan macam-macam. Sama apa enggak dengan keadaan kaum Nabi Nuh? Sama. Secara logika, secara keadaan beda. Mereka orang-orang kafir. Nabi Nuh menghadapi orang-orang kafir. Ini muslim menghadapi muslim. Maka ini renungan buat kita semuanya. Jangan sampai ketempelan orang kafir yang menolak kebenaran, padahal nyata-nyata kita membenarkan kebenaran itu. Kira-kira apa yang menjadikan kita menolaknya? Apa yang menjadikan manusia menolaknya? Padahal nyata-nyata tahu itu adalah kebenaran. Banyak hal. Di antaranya bisa jadi hawa nafsu, bisa jadi karena hasad, dengki, bisa jadi karena kepentingan dan yang lainnya. Dan di dalam Al-Quran sudah dicontohkan. Contohnya siapa? Fir'aun.
Fir'aun itu kita diberitahu oleh Allah sesungguhnya meyakini Allah Tuhannya dan Musa alaihissalam adalah Rasulnya. Meyakini. Dari mana kita tahu? Dari Allah yang memberitahukan Allah. Dalam surat An-Naml, wajahadu biha wastaiqadatha anfusuhum dzulma wa 'uluwa. Fir'aun dan orang-orangnya mengingkarinya, padahal batinnya meyakininya. Allah yang informasikan. Fir'aun dan orang-orang yang mengingkarinya secara zahir, padahal batinnya meyakininya. Apa yang menjadikan tidak klop antara batin dan zahirnya? Wong batinnya meyakini kok, kenapa tidak diejawentahkan dengan zahirnya? Kenapa? Kata Allah, dzulman wa 'uluwa. Karena kezaliman dan kecongkakan. Apa yang ada dalam hatinya Fir'aun, yaitu membenarkan kebenaran, membenarkan hak, baru dimunculkan ketika mau mati, ketika sakaratul maut, ketika sudah megap-megap, cengap-cengap, mau tenggelam, baru beriman. Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin, dalam surat Yunus. Aku beriman bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, Nabi Musa dan kaumnya. Wa ana minal muslimin, aku menyatakan muslim. Allah tolak, tidak terima karena sudah sakaratul maut. Al-an wa qad asaita qabla kunta minal mufsidin. Apa baru sekarang mau beriman, sementara selama ini kamu berbuat kerusakan. Jadi ini contoh Fir'aun yang sejatinya membenarkan kebenaran batinnya, tapi tidak dijawantahkan dengan zahirnya. Sama juga orang Yahudi. Orang Yahudi, mereka dari kitabnya mengetahui akan diutus Nabi yang terakhir. Tahu persis akan diutus Nabi yang terakhir. Dan bahkan Allah mengumpamakannya dengan redaksi ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi mengenali Nabi sebagaimana mengenali anak-anaknya sendiri. Artinya tahu persis akan ada Nabi diutus namanya Muhammad dengan sifat ini dan seterusnya dengan ajaran ini, tahu persis. Dan mereka ketika itu selalu mohon kepada Allah, ya Allah, segera utus Nabi yang kau janjikan, biar kami bareng-bareng berjuang bersamanya untuk melawan musuh-musuh orang kafir. Segera utus ya Allah, segera utus ya Allah, segera utus. Allah informasikan dalam surat Al-Baqarah, walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru. Selama itu mereka meminta diutus Nabi yang dijanjikan biar mereka kemenangan bersamanya untuk memerangi orang-orang kafir. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru. Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih. Ketika datang Nabi yang mereka meminta segera diutus, mengingkarinya. Loh, kok bukan dari Bani Israel? Loh, kok dari Arab? Gak mau. Wala'natullahi 'alal kafirin, maka terlaknatlah orang-orang kafir. Jadi mendustakan kebenaran karena apa? Mendustakan hak karena apa? Nyata-nyata tahu hak, dia Nabi yang dijanjikan. Beliau Nabi yang dijanjikan sebagai Nabi terakhir yang akan diutus, dan mereka tahu persis dari kitabnya. Begitu diutus dan mereka juga meminta segera diutus, mereka mengingkarinya, mendustakannya. Karena apa? Hasad. Karena dengki. Kok tidak dari Bani Israel, kok dari Arab. Jadi itu diantara faktor-faktor yang akhirnya kebenaran ditolak, kebenaran didustakan, akhirnya sampai mati barangkali ya. Bersikukuh dengan kekufuran, bersikukuh dengan kesesatan. Makanya ini surat Hud ayat 29 kita renungi betul. Jangan ketempelan sifatnya orang kafir, menolak hak. Dan Nabi
bersabda, al-kibru humtun nasi wa batarul haq, kama qala. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Jadi pengertian sombong bukan saja meremehkan orang lain, menolak kebenaran juga sombong. Baik para jamaah rahimakumullah. Di sini Nabi Nuh menyatakan, aku tidak meminta kepada kalian upah dari dakwah ini. Allah yang memberinya upah. Kemudian kita melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi berdakwah sejak umur 40 tahun sampai wafatnya 63 tahun. Nabi sebagai manusia yang tentunya tidak lepas dari kebutuhan-kebutuhan jasmani dan punya istri, ada 9 lagi. Bagaimana Nabi menafkahi diri dan istrinya? Dari mana? Dari mana Nabi menafkahi diri dan istrinya? Jawabannya dari ghanimah. Dari ghanimah. Dari harta yang didapatkan ketika mengalahkan musuh. Kalau dengan jalan peperangan namanya ghanimah, kalau tidak pakai peperangan namanya fai. 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 Umar bin Khattab radhiyallahu an tentang fai yang didapatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Yahudi Bani Nadir, mereka berkhianat. Kaum muslimin menguasai harta mereka dengan sangat mudah sekali. Karena gak pakai peperangan. Mereka dikepung, kemudian mereka letih dan meninggalkan kampungnya, maka seluruh harta mereka Allah tetapkan sepenuhnya diberikan pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sepenuhnya diberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam surat Al-Hasyr ayat 6. Wa ma afa Allahu ala rasulihi minhum fama awjaftum alaihi min khayli wala rikab walakinnallaha yusallitu rusulahu ala man yasha wa ala kulli syai'in qadir. Fai yang Allah berikan kepada Rasul tanpa bersusah payah dengan pasukan, dengan kuda, itu Allah kuasakan sepenuhnya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Terserah Nabi, hartanya banyak sekali, maka Nabi mengambil hanya sebatas untuk menafkahi diri dan keluarganya yang cukup selama setahun. Padahal hartanya banyak sekali, tetapi Nabi ngambil yang sekiranya cukup untuk menafkahi diri dan keluarganya selama setahun. Apa yang bisa disimpan selama setahun? Ya makanan pokoknya. Disimpan untuk selama setahun. Imam An-Nawawi menjelaskan, iya Nabi mengambil untuk cukup setahun, tetapi di dalam perjalanannya tidak nyampe setahun, karena di tengah-tengah perjalanan Nabi keluar untuk infak. Di mana Nabi orangnya sangat zuhud dari dunia dan sangat dermawan terhadap apa yang dimilikinya untuk dikeluarkan. Nah ini di antara dalil yang menjelaskan Nabi menafkahi diri dan keluarganya dari mana? Dari ghanimah atau fai. Dan sebaik-baiknya harta yang paling berkah adalah ghanimah. Harta yang paling berkah adalah ghanimah. Baik,
Sekarang kita melanjutkan ayat yang berikutnya, ayat 30. Ayat 30. Sedikit kita tambahkan tentang ghanimah biar ada dalil yang menguatkan bahwasanya Nabi ditetapkan oleh Allah dari ghanimah. Dalam surat Al-Anfal, yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul. Mereka bertanya kepada kamu tentang harta rampasan perang. Maka Allah menjawab, katakanlah, harta rampasan perang itu haknya Allah dan Rasul. Ini ayat pertama kali terjadi rampasan perang. Para sahabat belum tahu. Terus ini buat apa harta rampasan perang? Pertama kali terjadi peperangan, yaitu perang Badar, ada tawanan, ada rampasan perang. Maka mereka bertanya, ini gimana ya Rasulullah harta-hartanya? Maka turun ayat, yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul. Anfal, harta rampasan perang, itu untuk Allah dan Rasulnya. Kemudian bagaimana pembagiannya? Pembagiannya, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu wa lirrasul. Ketahuilah apa yang kalian dapatkan dari ghanimah, maka seperlimanya untuk Allah dan Rasulnya. Jadi harta rampasan perang, ghanimah. Maka dari yang didapatkan itu, ambil seperlimanya dulu. Baru yang 4/5-nya dibagi untuk pasukan dan untuk kaum muslimin. Dengan ketentuan yang berkuda 2 kali lipat daripada yang berjalan, yang tidak berkuda, yang tidak berkendara, dan seterusnya. Itu 4/5-nya. Yang 1/5-nya Allah tetapkan untuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan 1/5 yang telah disisakan terlebih dahulu itu Nabi membaginya 5 bagian. Masih di dalam ayat yang sama, Al-Anfal 41, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu wa lirrasul walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil. Jadi 1/5 yang pertama untuk Nabi berikan kepada diri dan keluarganya. Kemudian dari 1/5 itu bagian yang kedua untuk kerabatnya, ya. Untuk kerabatnya Bani Hashim. Kemudian dari 1/5 itu bagian yang ketiga untuk anak yatim. Kemudian dari 1/5 itu bagian yang keempat untuk miskin, fuqara. Kemudian bagian dari 1/5 itu untuk musafir. Jadi pembagian ghanimah sudah Allah atur di dalam surat Al-Anfal. Yang mau kita sampaikan, Nabi berdakwah full, penuh siang malam, terus untuk menafkahi diri dan keluarganya dari mana? Allah tetapkan dari ghanimah. Dan ghanimah sangat banyak sekali, tetapi Nabi tidak mengambil untuk bermewah-mewah dan seterusnya. Nabi hanya mengambil yang secukupnya. Di Hunain yang didapatkan harta bagaimana? Ratusan onta, ratusan kambing, dan seterusnya dibagi. Satu orang dikasih 100 onta, satu orang dikasih 100 sapi. Karena saking banyaknya, Nabi nggak ngambil. Dan tadi disampaikan dalam faidnya Bani Nadir, Nabi hanya mengambil yang sekira secukup untuk setahun, gandum atau korma yang disimpan setahun. Tetapi Imam Nawawi menjelaskan nggak sampai setahun sudah berkurang. Dan Nabi sendiri wafat dalam keadaan meninggalkan hutang. Ada harta yang Nabi tinggalkan, tapi Nabi nyatakan bahwasanya Nabi tidak mewarisi dinar dirham. Apa yang ditinggalkannya merupakan sedekah. Karena Nabi mewariskan ilmu.
Maka Abu Bakar pegang kuat-kuat hadis Nabi ini. Sehingga ketika Nabi wafat ada sebagian harta di tanah Fadak, di tanah Khaybar. Fatimah menuntutnya, itu warisan, aku putrinya, aku berhak. Maka Abu Bakar tegas. Nabi bersabda begini-begini, bahwasanya harta yang ditinggalkan merupakan sodakoh, tidak menjadi warisan. Fatimah akhirnya mangkel, akhirnya terjadi eh, eh, memboikot. Artinya Fatimah tidak menemui Abu Bakar sampai wafatnya, dan kemudian Ali yang mencairkan suasana bahwasanya Abu Bakar berpegang teguh dengan apa yang disabdakan oleh Nabi. Berarti Fatimah keliru. Masa keliru? Nggak ada orang tidak keliru. Yang tidak keliru hanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tetapi keliru atau salah itu nggak ada artinya dibandingkan dengan kebaikan yang sangat melaut. Kesalahan kekeliruannya hanya satu tetes. Jadi jangan sampai kemudian suatu keliruan yang terjadi pada sahabat itu menutup kebaikan yang melaut, jangan sampai. Dan kalau Abu Bakar dengan hawa nafsu, tentunya Abu Bakar bisa mengatakan Aisyah juga istri Nabi. Apa kemudian Aisyah dikasih? Ya tidak. Aisyah putri beliau, istrinya Nabi, putri beliau. Jadi Abu Bakar tegas apa yang ditinggalan oleh Nabi, tanah di Khaybar itu sebagai sedekah, tidak dijadikan warisan. Dan Syekh Dr. Utsman Al-Khamis menjelaskan, ia tidak dapat warisan karena memang Nabi nyatakan sebagai sedekah. Tetapi Abu Bakar menjamin kehidupan keluarga Nabi melebihi kadar warisan itu sendiri. Sekarang kita lanjutkan ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ya qaumi man yansuruni minallahi in taradtuhum afala tadhakkarun. Dan wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Tidakkah kamu mengambil pelajaran? Barakallahu fiik. Wa ya qaumi, wahai kaumku. Man, siapakah yang suruni, yang menolong aku, minallahi, dari Allah, in taradtuhum, kalau aku mengusir mereka. Afala tadhakkarun, maka apakah kalian tidak mikir? Maka apakah kalian tidak menyadari? Disebutkan dalam tafsir As-Sa'di, man yamna'uni min adabihi fa inna tartahum mujibul adabi wal nikal. Siapa yang akan menolong aku kalau Allah mengadabku karena aku mengusir mereka? Di mana mengusir mereka menyebabkan datangnya adab. Atas dasar apa mereka diusir? Maka ini bentuk melawan Allah. Kemudian Allah mengadab aku kalau aku mengusir mereka. Terus siapa yang menolong aku? Memang ada orang bisa berlepas dari adab Allah. Kalau Allah mengadab, nggak ada yang bisa berlepas dari adabnya. Nggak ada yang bisa berlari dari adabnya. Nggak ada. Terus kalian meminta aku mengusir mereka. Afala tadzakkarun. Apa kalian tidak mikir? Afala tadzakkarun. Apakah kalian tidak menyadari? Ada beberapa tafsir tentang afala tadzakkarun. Ada yang mengatakan afala tadzakkarun anna lahum rabban yansuruhum in taradtuhum. Ada yang mentafsirkan, apakah kamu tidak mikir bahwasanya mereka memiliki Tuhan yang menolong mereka kalau aku mengusirnya? Karena mereka pada posisi hak, maka Allah akan bela-belain. Apakah aku mengusirnya? Mereka punya Tuhan, Tuhan yang hak yang akan membelanya. Makanya
Umar bin Khattab radhiyallahu an. Suatu ketika lagi berjalan bersama orang-orang Quraisy, kemudian berpapasan dengan seorang ibu, emak-emak ibu. Ibu itu manggil Umar bin Khattab, "Ya Amirul Mukminin." Umar langsung bergegas dan menunjukkan kerendahan. Pendengarannya didengarkan seperti ini, menunjukkan kerendahan. Terus Umar bin Khattab mendengarkan, kemudian merespon apa yang dia sampaikan. Sampai ada orang yang gak sabar negur Amirul Mukminin, kok bisa Anda meninggalkan para pembesar Quraisy hanya untuk seorang ibu? Waihak, kata Umar bin Khattab. Kalau bahasa sini apa ya, waihak gitu ya? Apa sih? Waihak. Apa ya? Waihak. Biasanya kan kalau diterjemahkan celaka kamu gitu ya. Tapi sebenarnya bukan celaka. Waihak. Bodoh kamu. Ente tahu nggak siapa wanita itu? Iya, siapa? Kok sebegitunya Anda takzim? Dia Khawlah bintu Tha'labah. Yang waktu dia punya masalah, dia menemui Nabi dan langsung Allah jawab, Allah respon. Orang yang sangat dekat dengan Allah seperti ini, masa aku membiarkannya? Demi Allah, kalau dia terus mengajak aku bicara, aku akan mendengarkannya dengan baik. Kemudian misalnya datang waktu sholat, aku akan izin untuk sholat dulu. Dan aku datang kembali lagi kepada dia. Dia orang yang ucapannya didengar oleh Allah. Jadi sama seperti Nabi Nuh disuruh ngusir orang yang beriman. Afala tadzakkarun. Dia memiliki Tuhan yang hak yang akan membelanya. Terus kalau aku ngusir, siapa yang menolong aku dari adab? Tuhan yang hak yang membelanya, Allah Azza wa Jalla. Sama seperti Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar itu sepakat, yuk ke rumah Ummu Aiman. Kira-kira kenapa? Apa kelebihan Ummu Aiman? Yuk ke rumah Ummu Aiman. Ummu Aiman itu seorang wanita yang Nabi pernah singgah di sana. Maka berarti ada keistimewaan orang yang pernah disinggahi rumahnya oleh Nabi. Maka Abu Bakar dan Umar sengaja ke sana. Jadi orang-orang yang dipandang sebagai orang-orang yang di dalam ibadahnya tersendiri, ada keistimewaan di dalam peribadahan, kita takzim, maka kita meniru Abu Bakar, meniru Umar radhiyallahu anhu. Nah, ini kita larikan ke situ karena Nabi Nuh mengatakan afala tadzakkarun, gak mikir apa? Mereka punya Tuhan yang akan membela-belanya. Kok kalian suruh aku ngusir mereka? Mereka orang khususnya Allah akan bela-belain. Kemudian ada tafsir afala tadzakkarun litaubikhihim wa zajrihim. Kalimat afala tadzakkarun, apa kalian tidak mikir? Itu untuk menjelek-jelekan mereka. Jadi di awal Nabi Nuh sudah mengatakan walakinni arakum qauman tajhalun. Justru aku melihat kalian itu orang-orang bodoh. Bodoh dari berapa sisi tadi? Bodoh dari berapa sisi? Menolak hak gara-gara yang membawanya sama-sama manusia. Mereka menghendaki yang membawanya mestinya malaikat. Atau seandainya orang didampingi malaikat. Sama persis. Sebagaimana orang-orang Arab ketika Nabi berdakwah. Bahwa Rasul ya malaikat. Atau kalau orang ya didampingi malaikat. Masa sama-sama orang. Wa in ata'tumuhum innakum idzal khasirun. Dalam surat Al-Mu'minun. Kalau kamu mengikuti orang yang sama ya rugilah sama-sama orang. Jadi hak ditolak gara-gara yang membawa orang. Hak ditolak gara-gara dilihatnya para pengikutnya orang-orang lemah.
maka itu kebodohan. Dan hak ditolak, padahal itu akan merugikan dirinya sendiri, itu kebodohan. Nah, setelah mengatakan itu, Nabi Nuh menguatkannya dengan afala tadakkarun. Apa kalian tidak mikir? Kemudian Masyarul Muslimin rahimahullah. Jadi orang du'afa, orang lemah di dalam Islam itu bukan orang pinggiran. Orang du'afa, orang lemah itu bukan orang yang tersingkirkan, bukan orang yang termarginalkan, bukan. Barangkali dalam strata sosial, pandangan budaya atau tradisi, orang-orang nggak punya, tidak diperhatikan, tidak dimuliakan barangkali demikian dalam tradisi, dalam sosial budaya barangkali begitu. Tapi dalam Islam tidak. Orang lemah, du'afa, orang tidak berpangkat, bahkan budak sekalipun gak ada bedanya dengan orang berpangkat, orang berharta, orang berkedudukan, gak ada bedanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang membedakan adalah takwa. Kita lebaran pembahasan, kenapa banyak orang dibodoh-bodohin? Ya karena bodoh, makanya dibodoh-bodohin. Kalau mereka mau ngaji, jadinya nggak bodoh, ada ilmu. Jadi ajaran Islam itu tidak pernah membedakan manusia yang satu dari manusia yang lainnya. Loh kok bisa mereka silau dengan orang yang dikatakan Habib, Syarif? Iya benar, Habib keturunan Nabi, kita harus memuliakannya, memprioritaskannya, menghormatinya. Tapi bukan untuk berlebihan. Sampai ke jualan kue berkah. Jadi kuenya digigit dulu. Ayo ini siapa mau 1 juta? Kue berkah digigit dulu. Tisu kilap-kelap berkah 2 miliar, 2 miliar. Bodoh. Gak ada bedanya manusia yang satu dengan manusia yang lain kecuali takwa. Kita pernah berada di dalam komunitas yang kita melihat persis, dan ya saya tuh waktu juga bodoh, saya bodoh nggak tahu dalil ini jadi bodoh. Jadi ada satu ruangan khusus untuk Habib-Habib. Kemudian ada peraturan yang tidak tertulis, tetapi semuanya memahaminya. Jangan sampai diganggu mereka sedikit pun. Mau ngapa-ngapain terserah, nakal, melanggar kayak apapun terserah. Karena mereka keturunan Nabi dijamin masuk surga. Ya kita iya aja gitu tuh. Ternyata nggak ada seperti itu. Ya, ternyata nggak ada. Gelasnya dilihat air berkah 10 juta berkah. Ya nggak ada. Sekarang begini, Nabi mengatakan kepada Fatimah, ya Fatimah binta Muhammad, salini ma syi'ti min mali fa inni la udi anki min Allah syai'a wa kama qala. Fatimah putri Muhammad, putrinya. Fatimah putri Muhammad, mintalah dari hartaku yang aku punya sesukamu, karena aku tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Allah Azza wa Jalla. Loh, bagaimana kemudian yang sudah keturunannya mengatakan pasti ahli surga. Aneh jual minyak, ente beli, ente nggak beli kualat, ente ana duriyatul Rasul gitu ya ngomong gitu. Ente nggak beli, ente kualat, aneh duriyatul Rasul gitu ya. Ini Mas Evis kalau ngaku Habib pelaku ini. Ini keturunan Hampel ini. Jadi itu ya. Jadi keturunan Nabi dimuliakan harus, karena Nabi bersabda, fattaqullaha fi ahli baiti. Bertakwalah kepada Allah terkait dengan ahli baitku. Artinya memuliakan, menghormati, tapi bukan untuk berlebih-lebihan. Apalagi mereka yang merasa keturunan Nabi menjadikannya sebagai barang dagangan untuk mendulang keuntungan, naudzubillah. Jadi sekali lagi, orang du'afa, orang lemah
Di dalam Islam itu bukan orang tersingkirkan. Bahkan yang masuk surga mana lebih dulu, du'afa apa aghnia? Yang masuk surga lebih dulu siapa? Du'afa. Jaraknya berapa tahun? 500 tahun. Yang masuk surga pertama kali Nabi Muhammad SAW, disusul fuqara ansor, disusul fuqara muhajirin, kemudian disusul yang berikutnya yang fakir-fakir lebih dulu 500 tahun daripada orang yang kaya. Jadi orang du'afa itu jangan sekali-kali ada perasaan meremehkan mereka, jangan. Kita seringkali saling mengingatkan di kantor, mohon maaf, ketika rapat, kita yayasan, alhamdulillah, kalau kita kalkulasikan, kita hitung-hitung perjalanannya, ini gak bertahan ini. Tetapi alhamdulillah Allah jadikan bertahan, bisa jadi karena dua faktor. Bisa jadi karena dua faktor. Yang pertama, setelah taufik dari Allah, bisa jadi yang pertama adalah doanya para du'afa. Yang kedua, infaknya para aghnia. Jadi klub. Doanya para du'afa dan infaknya para aghnia. Maka alhamdulillah ini yayasan meskipun tertatih-tatih gitu ya, sampai ketua rambutnya cepat putih gitu ya, tetapi alhamdulillah berjalan. Sekarang lagi ngebut gimana asam rawa bisa dipakai. Mungkin untuk juanda ditinggal dulu lah, yang penting asam rawa bisa dulu. Tertatih-tatih, tapi terus jalan aja dengan taufik Allah. Setelah taufik Allah bisa jadi karena doanya du'afa dan infaknya aghnia. Itu kita sering mengingatkan. Jadi jangan pernah memandang sebelah mata para du'afa, para fuqara. Bahkan kita harus memperhatikannya. Ini yang bisa kita sampaikan, jazakumullah khairan. Jadi sampai ayat 30. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas hal-hal yang kurang berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.